Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, hari ini saya buka dulu nih pakai pantun. Jalan-jalan ke Samarinda, jangan lupa beli kopi. Sudah lama nih kita nggak berjumpa. Selamat datang di podcast Peniji. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik dan juga relate dengan kehidupan remaja khususnya di lingkungan pelajar. Nah, sebelum itu bersama saya Bu Aini kita akan membahas tema tentang say no to bullying atau artinya kita akan menolak adanya aksi-aksi bullying. Nah, di dalamnya kita juga akan membahas apa sih itu bullying, kemudian dampak-dampaknya, tips-tipsnya untuk kita menanggulangi kasus-kasus bullying. Nah, hari ini kita akan bisik-bisik. Apa itu bisik-bisik? Bincang-bincang asik. Nah, rasanya kurang lengkap kalau misalkan saya harus ngobrol sendiri. Oleh karena itu, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang akan berbagi informasi. Langsung saja saya perkenalkan ada Ibu Gali Chandra Dewi SPD atau yang akrab disapa anak-anak Ibu Gali. Selamat datang Bu Gali. Terima kasih Bu Aini sudah berkenan nih ya mengundang saya di acara podcast yang sangat luar biasa. Wah, ya kami juga berterima kasih karena Bu Gali sudah berkenan hari ini sharing-sharing dengan kita. Nah, Bu Gali, sebelum itu saya tanya dulu nih, Bu Gali bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Aini, meskipun dalam situasi atau cuaca nih yang kurang menentu masih diberi nikmat sehat. Semoga Bu Aini juga ya. Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Begitupun dengan sahabat penonton setia dari podcast Peniji. Nah, Bu Gali, di awal tadi kan saya sudah sempat menyinggung tema hari ini. Kita akan ngobrol, temanya sebenarnya menarik sekali untuk kita bahas di kehidupan zaman sekarang ya Bu. Itu tema tentang bullying. Dimana kalau misalkan kita berbicara tentang bullying, itu belum ada habisnya. Dari tahun ke tahun masih ada, tapi yang kita tekankan hari ini bagaimana sih cara kita meminimalisir adanya kasus bullying. Nah Bu, kalau misalkan untuk pembuka ini, kira-kira bullying sendiri menurut Bu Gali itu seperti apa sih Bu? Atau mungkin nanti bisa sharing juga pengalaman Bu Gali. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya di sini. Sebelum kita mau melanjutkan bincang-bincang kita ya, izinkan saya untuk sedikit memaparkan tentang apa sih bullying itu. Nah, bullying sendiri mempunyai arti yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara agresif dengan tujuan untuk melukai atau menyakiti dan bahkan mengintimidasi korbannya atau lawannya, di mana perilaku tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali sehingga menimbulkan suatu dampak. Nah, dampak di sini bisa berupa psikis maupun fisik. Itu sedikit pemaparan yang bisa saya berikan terkait apa sih bullying itu. Begitu. Kemudian Bu, terkait pengalaman mungkin selama dulu kan kami juga pernah menjadi pelajar begitu ya Bu. Gimana? Apakah Bu Gali ketika di masa itu pernah melihat fenomena bullying di lingkungan sekolah? Oke. Saya akan sedikit share tentang pengalaman yang kebetulan dialami oleh teman saya ketika saya menjadi seorang pelajar ya. Kala itu singkat cerita, saya melihat nih teman saya tiba-tiba menangis. Nah, yang namanya teman ya Bu ya. Saya kan bertanya, kenapa kamu kok menangis? Nah, ternyata dia menangis karena mendapatkan nilai yang menurut dia kurang memuaskan. Nah, ketika saya lihat, saya sedikit terkejut ini. Menurut saya nilai itu adalah nilai yang bagus, tapi entah kenapa menurut teman saya nilai itu belum cukup memuaskan untuk dia dapatkan. Nah, singkat cerita saya korek-korek cerita, ternyata di rumahnya dia seringkali dibanding-bandingkan oleh orang tuanya, dibandingkan dengan entah itu saudaranya atau kadang juga oleh temannya. Nah, di situ dia mempunyai perasaan kalau saya tidak bisa lebih baik, saya adalah anak yang buruk, saya adalah anak yang tidak bisa membanggakan kedua orang tua. Nah, kalau secara kasat mata kita lihat tujuannya bagus Bu ya, untuk memacu anak kita bisa lebih baik. Namun ada kalanya terkadang kita sebagai orang tua lupa bahwa mental dari anak-anak ini berbeda. Nah, mungkin menurut kita baik, tapi ketika kita salah memberikan treatment, jatuhnya adalah
mental si anak yang kena, meskipun ucapannya menurut kita itu Benar, benar, tapi iya, iya. ternyata melukai loh hati anak Si kita, anak. sehingga dia merasa bahwa dirinya kurang berharga, tidak bisa membanggakan. Nah, akhirnya muncullah rasa rendah diri kepada si anak tersebut. Nah, itu sekelumit kisah yang mungkin bisa saya sharekan di kesempatan kali ini. Oke, baik Bu Gali. Kalau misalkan bisa saya ambil tadi kesimpulannya, ternyata aksi bullying ini bisa loh hadir dengan cara ucapan. Betul. Bagaimana kita mengucapkan satu kalimat yang mungkin sebenarnya niat kita tidak seperti itu. Tapi ketika kita mengulangi kalimat itu secara berulang, kemudian mengakibatkan si anak ini merasa hatinya terluka, itu sudah masuk ke ranah bullying ya Bu, atau bullying secara verbal tadi ya. Betul. Nah Bu, kalau misalkan boleh sharing nih, saya dulu ketika menjadi pelajar pernah nih Bu melihat aksi bullying tapi secara fisik. Nah, kenapa saya bilang secara fisik? Saya melihat ada teman saya yang dorong-dorongan. Nah mungkin kalau misalkan 1-2 kali it's okay lah Bu ya, itu mungkin bercanda. Tapi kalau misalkan hal itu dilakukan secara berulang dan orangnya sama, itu kan sudah masuk ke ranah bullying secara fisik. Betul. Ya, kalau misalkan kita membahas itu kan masuk ke jenis bullying ya Bu, ada yang verbal, kemudian ada yang fisik. Adakah Bu di era saat ini, khususnya kita juga perkembangan teknologi semakin canggih, adakah jenis bullying baru yang sedang marak terjadi di lingkungan kita? Oke, kalau kita bicara tentang jenis-jenis bullying, sebenarnya ada beberapa yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama ada yang namanya bullying fisik, di mana terjadinya bullying itu melalui ucapan, kata-kata verbal yang menyakiti, melukai, ataupun membuat seseorang itu merasa terintimidasi oleh ucapan yang kita lontarkan atau ucapkan. Nah, yang kedua seperti yang sudah Bu Aini paparkan tadi ya, terkait bullying fisik, di mana ketika kita sudah mulai menyentuh secara kontak fisik, baik itu menendang, memukul ataupun mendorong, di mana si korbannya merasa sudah tidak nyaman dan terancam, dan itu juga sudah dilakukan berulang kali. Nah, itu nanti juga jatuhnya sudah masuk dalam jenis bullying secara fisik. Nah, yang sedang ramai-ramainya sekarang ini terjadi di kalangan pelajar remaja kita, yaitu terkait cyberbullying. Nah, cyberbullying ini dia memanfaatkan media sosial untuk melakukan atau menggencarkan aksi bullyingnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sambungkan lagi ke jenis-jenis bullying ya Bu, ternyata sekarang ini yang lagi marak ada bullying yang namanya cyberbullying, dan itu dihubungkan dengan kecanggihan teknologi sekarang kayak media sosial dan lain sebagainya. Mungkin lebih ini lagi Bu, dispesifikkan lagi, kira-kira kita kan masih belum tahu kira-kira cyberbullying itu seperti apa sih Bu, kalau kita hubungkan dengan teknologinya gitu. Berarti yang akan kita bahas yaitu terkait perilaku yang masuk dalam kategori cyberbullying. Nah, perilaku seperti apa yang akhirnya mengindikasi bahwa hal tersebut masuk ke dalam ranah cyberbullying? Salah satu contohnya yaitu seringkali nih para pelajar kita atau remaja lupa bahwa ketika kita bermain media sosial, kita seringkali tidak memikirkan dampak ke depannya. Nah, mereka seringkali nih asal melontarkan komentar, entah itu melalui Facebook, entah itu melalui Instagram dan lain sebagainya. Misalkan mengomentari foto seseorang atau temannya, misalnya mengejek, misalnya Bu ya, mohon maaf dengan kata-kata yang kasar, wajahmu jelek saja kok diposting. Terus besoknya lagi ketika temannya posting lagi, dia komentar lagi, nggak cocok sekali pakai baju begini, terus pakai itu, pakai tas seperti. Nah, berarti sudah berulang kali, lebih dari satu kali. Nah, itu nanti jika si korban merasa bahwa dirinya sudah merasa tidak aman, terintimidasi, itu nanti dia jatuhnya ke ranah cyberbullying. Nah, seringkali juga nih para pelajar kita yang suka merekam secara random. Nah, misalnya ketika saya dengan Bu Eni sedang berkonflik misalnya. Nah, karena sekarang ini media sosial juga sebagai ranah aktualisasi diri gitu ya, atau validasi untuk mendapatkan validasi, mereka itu seringkali ingin berbagi segala sesuatu
yang mungkin menurut mereka bisa menjadi viral gitu ya, iya, seolah-olah betul. saya ini adalah pemberi informasi yang pertama gitu, Iya. tapi lupa bahwa ternyata ketika kita menyebarkan video, misalnya menyebarkan video kita lagi berantem nih Bu, padahal kalau mereka belum mendapatkan izin dari kita ya, berarti dia juga nantinya jatuh, selain cyberbullying juga sudah melanggar yang namanya etika bermedia sosial. Nah, ini juga perlu kita garis bawahi. Terkadang yang sering para remaja kita lupakan yaitu bagaimana sih kita beretika di dalam sosial media, tidak hanya di lingkungan fisik loh. Ternyata ketika kita bermain media sosial juga terdapat etika-etika yang seyogyanya perlu kita perhatikan gitu. seperti Betul. itu ya. Jadi terkait kecanggihan teknologi ini sebenarnya juga ada dampak positifnya, tapi di samping itu ada loh ternyata ketika kita tidak bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, begitu ya Bu, seperti tadi mengomentari. Kalau misalkan komentar-komentar baik, it's okay ya Bu. Kalau misalkan sudah komentar-komentar yang membuli dan dilakukan secara berulang, itu secara nggak langsung kita menjadi pelaku dari bullying, ya, gitu ya Bu. Kalau menggunakan teknologi media sosial, istilahnya sekarang ada kejahatan cyberbullying. Baik Bu, tadi kan sudah kita bahas nih jenis-jenisnya. Nah, kira-kira dari adanya bullying tadi tentunya kan ada dampak. Nah, dampak yang ditimbulkan ini bisa jadi ke arah korbannya, kemudian mungkin dampak ke pelakunya, atau mungkin dampak di orang-orang sekitar kita. Mungkin bisa sharing-sharing nih Bu terkait dampak dari adanya aksi bullying ini. Baik, memang betul Bu ya, seperti yang sudah Bu Aini sampaikan nih, bahwa kalau kita bicara dampak, tentunya tidak hanya berdampak kepada korban, tapi juga mungkin dampak-dampak ini juga akan terpapar kepada si pelaku dari bullying maupun para saksi. Saksi di sini yaitu mereka yang melihat kejadian bullying. Nah, dampak yang bisa dialami oleh pelaku apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka di kemudian hari para pelaku ini akan sulit mengendalikan emosi, sulit mengontrol diri, tidak mempunyai kontrol emosi yang baik, sehingga apa? Sehingga nantinya di kemudian hari juga sebagai salah satu pemicu dia akan mendapatkan kesulitan ketika mencari lapangan pekerjaan. Nah, selain itu juga orang-orang yang sudah terbiasa menjadi pelaku bullying yang tidak ditangani dengan tepat, dia juga berpotensi loh untuk menjadi pelaku kekerasan, baik itu di dalam keluarganya nantinya maupun ketika dia dalam lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya nih Bu Aini, saya juga mau membahas tentang dampak bagi si korban bullying itu sendiri. Nah, apabila korban tersebut adalah pelajar, hal signifikan yang bisa kita amati dari siswa kita yang menjadi korban bullying, yang pertama bisa terlihat adalah minat belajarnya secara signifikan akan turun, sehingga nanti nilai-nilai mata pelajarannya atau prestasi belajarnya tentu akan mengalami yang namanya penurunan. Siswa tersebut akan menjadi lebih pendiam, lebih mengasingkan diri atau menarik diri dari lingkungan pertemanan. Nah, kenapa demikian? Berarti si korban tersebut sudah mengalami suatu dampak, yaitu stres ya. Jika stres ini tidak ditangani, akan berdampak kepada hal-hal yang lebih buruk lagi. Nah, kalau kita bicara untuk dampak di bagian saksi ya, para pelihat ya, penikmat ya, para pengamat bullying, seringkali ketika mereka hanya bisa menonton gitu ya, tanpa bisa berbuat apa-apa nih, pasti dalam dirinya akan ada perasaan rasa bersalah karena tidak bisa melerai atau tidak bisa meminta bantuan. Kenapa saya hanya bisa menjadi penonton saja dan tidak bisa melerai aksi bullying yang terjadi di hadapan saya? Pasti rasa bersalah itu ada, entah dia merasa bersalah kepada korban maupun pelaku, karena mungkin kebetulan dua-duanya adalah temannya, tapi dia tidak bisa memposisikan diri sebagai penengah ataupun mereka yang mencari pertolongan untuk melerai aksi bullying tersebut, seperti itu. Dari dampak yang sudah
dipaparkan oleh Bu Gali tadi, tentunya bisa kita amati ternyata dampak yang ditimbulkan dari adanya aksi bullying ini cukup serius juga ya Bu, ketika hal-hal itu tidak tertangani dengan baik. Nah, secara tidak langsung, terkadang aksi bullying ini disambungkan dengan kata-kata lelucon. Betul. Nah, jadi anak-anak itu merasa, oh saya ini cuma bercanda, ya. Tapi secara tidak langsung, lelucon itu menyakiti, melukai, hingga membuat anak-anak lain itu merasa terintimidasi sama perilakunya. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang dampak ya Bu, dampak di lingkungan sekolah, misalkan ada terjadi aksi bullying, tentu kan kita merembet ke yang namanya peran. Nah, sahabat baik dari siswa-siswi kalau di sekolah adalah Bapak Ibu gurunya. Nah, mungkin di sini saya ingin tahu nih Bu, peran dari guru sendiri, kemudian adakah nanti kolaborasi mungkin dengan orang tua para peserta didik untuk sama-sama nih kita menanggulangi adanya atau meminimalisir adanya aksi bullying di lingkungan sekolah, seperti itu. Baik, jadi seandainya Bu ya, perilaku atau kejadian bullying ini terjadi di lingkungan sekolah, ya yang pertama yang perlu kita lakukan, misalnya kita bicara kepada korban dulu ya. Untuk korbannya, yang pertama yang perlu kalian lakukan sebelum kalian nanti meminta pertolongan, ya kalian harus berani melawan. Melawan di sini bukan berarti kalian melakukan hal yang sama. Misalnya ketika kalian dipukul, kalian juga membalas dengan pukulan, maka nanti jatuhnya sama. Si korban juga akan menjadi pelaku dari bullying tersebut, gitu ya. Maksud di sini melawan adalah bagaimana kalian bisa melindungi diri kalian dari adanya aksi bullying tersebut, bagaimana kalian bisa melindungi wilayah aman kalian dari adanya aktivitas bullying tersebut. Yang pertama itu, jadilah lebih berani dan lebih percaya diri untuk melindungi diri kalian dari ancaman bullying. Nah, langkah selanjutnya, jika perilaku bullying atau kasus bullying itu terjadi di lingkungan sekolah, ada baiknya segera lapor kepada guru-guru yang menurut kalian memiliki ikatan yang cukup baik ya, memberikan rasa aman, nyaman. Silakan kalian melapor kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Biasanya bisa melalui wali kelas, Bapak Ibu guru BK, dan tidak menutup kemungkinan nih kadang anak-anak kan juga dekat dengan Bapak Ibu guru yang mengampu suatu mata pelajaran. Ya. Terus untuk sekolah, biasanya sekolah yang sudah mendeklarasikan nih bahwa sekolah kita, sekolah kami sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak. Nah, biasanya sekolah-sekolah yang sudah mendeklarasikan bahwa sekolahnya merupakan sekolah ramah anak, anti kekerasan, biasanya di situ sudah ada kolaborasi nih antara baik itu guru dengan siswa maupun nanti sekolah dengan orang tua. Nah, kolaborasi antara guru dengan siswa bisa dilakukan dengan mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa membentuk kader-kader anti bullying di masing-masing kelas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti adalah jika kita sudah mengetahui peristiwa yang ini mengarah ke bullying, deteksi dini ya, kita siswa tersebut sudah bisa mendeteksi bahwa perilaku ini nanti akan mengarah ke bullying, maka siswa tersebut yang sudah menjadi kader anti bullying, dia bisa menjadi penengah atau mediasi sehingga kejadian tersebut tidak sampai ke ranah bullying. Jika apabila siswa tersebut belum bisa ya melerai atau menyelesaikan kasus yang terjadi antar temannya di dalam kelas misalnya, nah si kader bullying ini, anti bullying, dia bisa melaporkan kepada wali kelas ataupun Bapak Ibu guru bimbingan dan konseling seperti itu. Itu adalah kolaborasi, bisa menjadi langkah pencegahan, mitigasi risiko awal supaya tidak terjadi yang namanya bullying. Nah, yang kedua tadi yang seperti saya sampaikan, pihak sekolah biasanya akan mengundang orang tua untuk kegiatan parenting. Isinya tentang apa? Tentu yang akan dibahas seputar bullying. Supaya apa? Nanti di sekolah Bapak Ibu guru contoh sederhananya memberi contoh bagaimana kita bersikap kepada siswa dengan lemah lembut, tidak harus menggunakan kekerasan. Nah, nanti harapannya ketika di rumah
Juga seperti itu, orang tua ketika ingin menasehati anak-anak ternyata tidak diperbolehkan ibu, tidak diperkenankan menggunakan kekerasan, bisa menasehati dengan bahasa yang lebih halus dan lebih baik. Supaya apa? Supaya tidak ada luka batin. Nah, nanti kalau sudah adanya kolaborasi, sudah sinkron, nah nanti tujuan yang ingin dicapai yaitu sekolah ramah anak, aman dan nyaman, itu insya Allah nanti bisa kita wujudkan seperti diwujudkan bersama-sama gitu ya, Bu, Betul. ya. Jadi dari peran seorang guru kemudian kolaborasi bersama orang tua tentunya harus dilakukan dengan cara yang konsisten juga ya, Bu, Betul. dan berkelanjutan. Supaya apa? Karena ketika seperti yang dijelaskan oleh Bu Gali tadi, guru mungkin bisa memantau di lingkungan sekolah. Ketika di rumah kan mungkin ada orang tua, sehingga antara guru dan juga orang tua harus saling berkomunikasi ya. Bersinergi. Iya, betul. Betul. Terutama ini ya Bu, untuk setiap orang tua mungkin bisa menanyakan perkembangan si anak selama di sekolah seperti apa, atau mungkin adakah yang aksi-aksi tersebut yang mungkin anak itu takut untuk bercerita ke orang tuanya, tapi gurunya sudah lebih tahu. Seperti itu ya Bu. Betul. Perannya harus saling berkesinambungan, kemudian juga dilakukan secara konsisten agar penanggulangan dari aksi bullying sendiri ini lebih maksimal. Betul, dan seperti bisa yang lebih dideteksi dini iya, gitu betul, ya Bu betul. ya. Dan seperti yang dikatakan Bu Gali tadi, akan tercipta lingkungan sekolah yang aman, kemudian nyaman dan juga ramah anak. Nah itu ya Bu, tujuannya untuk menanggulangi aksi bullying ini. Nah Bu, terkadang ada nih ketika di suatu sekolah mungkin anak itu menjadi korban bullying, tapi kadang anak itu merasa takut ketika ia bercerita, oh nanti ceritanya melebar kemana-mana, atau mungkin bahkan ketika saya cerita, takutnya cerita saya ini malah menjadi bumerang, malah saya akan dibully habis-habisan sama anak-anak yang lain. Mungkin adakah Bu tips dari Bu Gali selaku guru bimbingan dan juga konseling supaya anak itu berani speak up tanpa merasa takut terkait aksi-aksi bullying yang terjadi di lingkungan sekolah? Oke, baik. Nah, ketika anak masih mempunyai rasa takut Bu ya, berarti dia masih belum menemukan ruang aman dan ruang nyaman. Nah, tidak menutup kemungkinan, pasti saya yakin siswa pasti mempunyai satu atau dua orang guru di sekolah yang bisa membuat dia merasa nyaman dan aman untuk bercerita. Jikalau biasanya kasusnya seperti ini, saya takut Bu ketika nanti saya menemui bapak ibu guru tersebut lalu ada yang melihat, nah pasti nanti itu akhirnya saya dikira melapor dan akhirnya saya dibully lagi, seperti itu ya mungkin yang bisa saya tangkap. Nah, langkahnya jika kalian merasa takut untuk melapor secara langsung, nah kalian kan sudah dekat nih sama yang namanya tadi sosial media, silakan menghubungi bapak ibu guru atau melaporkan kejadian bullying itu melalui media sosial ya. Bisa mengontak bapak ibu guru tersebut, menceritakan hal tersebut, mungkin nanti akan ditindak lanjuti dari laporan tersebut. Dan tentunya tidak perlu takut juga sebetulnya, karena para korban akan mendapatkan perlindungan, baik secara identitasnya akan dilindungi oleh bapak ibu guru. Jadi kadangkala itu anak-anak takut Bu, kalau identitasnya ini diketahui temannya, saya dapat laporan dari si A, padahal proses penyelesaian masalahnya bukan kita menginformasikan informasinya dari si A atau dari si B. Kita punya cara dan langkah tersendiri dalam penyelesaian masalah, tidak membocorkan informasi yang diberikan oleh saksi maupun informasi yang diberikan oleh korban. Oleh sebab itu, untuk anak-anakku yang mungkin sekarang sedang menjadi korban bullying, jangan pernah takut untuk melaporkan kejadian yang sedang kalian alami ya. Banyak sekali yang bisa kalian lakukan, bisa melalui sosial media ataupun mungkin melalui teman, mungkin ya kalau takut melalui temannya, nanti temanmu yang akan menginfokan kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah, seperti itu. Jadi kalau misalkan yang bisa saya tangkap tadi terkait poin pertama ya Bu, kita harus sebagai mungkin kita pernah merasakan jadi korban bullying, langkah awal kita harus berani nih, untuk keluar
keluar apa? Keluar dari sikap kita yang mungkin selalu takut gitu ya takut Bu ya. was-was Takut untuk iya, melapor. untuk bercerita. Karena kita harus bisa membentengi diri kita sendiri, kemudian aware. Kira-kira kan yang tahu diri kita hanya kita sendiri ya Bu. Bagaimana cara kita mengatasi supaya kita bisa melawan. Artinya melawan di sini kan bukan berarti kejahatan dibalas kejahatan gitu ya Bu ya. Tapi bagaimana kejahatan ini tidak terus-menerus menimpa. ada di diri kita. Sehingga langkah awal memang harus keluar dulu nih dari zona ketakutan harus bisa keluar dari situasi yang terancam, mengancam dirinya. Setelah dia sudah berhasil keluar dari kondisi yang mengancam tadi, kalian harus punya keberanian untuk melapor seperti itu. Jadi laporkan kasus itu kepada guru mungkin ya Bu, yang kalian merasa ketika bercerita itu merasa ada rasa aman, nyaman, dan yakinlah kalau misalkan kalian sudah melapor, laporan kalian itu tidak akan mentah-mentah disampaikan kepada pelaku. Begitu ya Bu ya, tapi akan ada langkah-langkah sendiri yang akan dijalankan oleh Bapak Ibu guru. Jadi jangan takut. Kemudian mungkin di bagian pelaku ini mungkin kita yang sering kali menganggap lelucon tadi ya Bu ya. Betul. Padahal perlu digarisbawahi ya Bu ini, yang namanya bercanda nih. Bercanda seringkali kalau kita merasa lucu, kita sudah menganggapnya bercanda. Padahal bercanda sendiri itu mempunyai arti. Ketika saya merasa lucu, Bu ini juga merasa hal tersebut lucu. Nah, ketika kita sudah mengetahui sinyal-sinyal bahwa lawan bicara kita menunjukkan ekspresi yang berbeda atau menerima pesan yang berbeda, dia sudah tidak merasa itu lucu, berarti kalian harus stop. Jika kalian teruskan, kalian akan berpotensi menjadi pelaku bullying seperti itu. Jadi kesimpulannya, terkadang itu kita memang tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya pernah loh menjadi pelaku bullying. Entah itu bullying secara verbal, fisik, hingga cyberbullying. Sekarang kan sedang marak media sosial ya Bu. Dari platform apapun, ketika kita berusaha mengomentari, berusaha untuk memberikan hal-hal yang konotasinya buruk gitu ya, itu juga bisa masuk ke ranah cyberbullying. Betul sekali. Cyberbullying. Maka dari itu untuk anak-anakku pelajar, siswa-siswi, bijaklah ketika kalian bermedia sosial. Baik Bu, tadi kan sudah sempat dibicarakan bahwa sebenarnya kita itu harus bijak dalam penggunaan media sosial. Kemudian kita juga harus tahu nih batasan-batasan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan selama kita menggunakan media sosial, dan mana yang jangan dilakukan ya. Jangan sampai kita menjadi pelaku cyberbullying itu. Kali kalau misalkan kita ngobrolin soal bullying, ternyata banyak sekali informasi yang mungkin sebelumnya saya juga sendiri belum tahu ada apa aja sih di dalam aksi bullying ini. Ternyata hari ini kita sedikit mengedukasi, saya juga teredukasi, mungkin juga penonton setiap podcast Benici juga mendapatkan informasi baru. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bilang bullying ini lelucon, itu salah bullying itu termasuk aksi kejahatan Bu ya. Kejahatan karena sekarang sudah ada undang-undang loh terkait bullying. Apabila nanti misal nih Bu, ada siswa yang terkena kasus bullying, orang tuanya tidak terima, mau melapor, nah itu harus hati-hati. Makanya anak-anakku semua, ketika kalian ingin melakukan tindakan apapun itu yang menurut kalian itu sudah melanggar, seperti contoh-contoh yang sudah saya bicarakan sama Bu ini tadi ya, sudah mengenai fisik, ucapan yang melukai hati, hati-hati, itu nanti bisa masuk ke ranah hukum. Oke, jadi semua sekarang harus berhati-hati. Meskipun kalian diberikan kebebasan dalam mengekspresikan di media sosial, harus tetap hati-hati ya, karena sudah ada undang-undangnya. Nah Bu Gali, kalau misalkan kita berbicara maraknya kasus bullying, kita memang tidak bisa ya Bu, sementara ini belum bisa menghentikan adanya kasus ini, karena seperti yang kita lihat faktanya, dari tahun ke tahun bullying ini selalu ada. Tapi mungkin dengan adanya podcast kita bisa membantu meminimalisir adanya kasus-kasus bullying di lingkungan sekolah di kemudian hari. Iya betul. Bu Gali, terima kasih banyak. Ini banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh hari ini. Semoga
informasi yang bersifat edukatif ini bisa bermanfaat di semua kalangan. Ya. Jadi semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan tema yang berbeda juga. Mungkin sebelum itu adakah statement terakhir nih Bu atau closing statementnya? Closing statement yang akan saya sampaikan sedikit dari saya, bullying ini adalah kasus yang serius Bu ya. Apabila tidak ditangani dengan tepat oleh orang yang tepat akan menimbulkan dampak yang buruk. Maka dari itu, apabila kalian sekarang mungkin para pelajar yang sedang dalam situasi menjadi korban bullying, jangan pernah takut untuk melaporkan tindakan bullying yang terjadi kepada kalian. Jika hal itu terjadi di lingkungan sekolah, segera laporkan kepada Bapak Ibu guru kalian, bisa Bapak Ibu guru mata pelajaran, bisa Bapak Ibu guru wali kelas, atau mungkin juga Bapak Ibu guru bimbingan dan konseling. Kalau kalian sudah ditangani oleh Bapak Ibu guru BK, nanti akan diberi suatu treatment. Salah satunya nanti akan ada konseling individu. Nah, konseling ini nanti kita akan memperbaiki atau mengobati luka batinnya melalui proses konseling supaya nanti ketika nanti ada siswa yang mulai terlihat murung bisa menjadi seperti sebelumnya ketika dia belum menerima perilaku bullying. Jadi jangan pernah takut untuk melawan aksi bullying dan jangan pernah ragu untuk melaporkan setiap perilaku bullying. Ya, benar. Jadi jadilah pribadi yang berani ya Bu, berani dalam hal ini, berani speak up apapun jenis bullying yang kalian terima. Kemudian jangan sampai kalian bahkan yang menjadi pelaku secara tidak sadar ya Bu. Jadi semoga informasi yang diberikan hari ini yang disampaikan oleh Bu Gali bisa tangkap dengan positif, bisa kita laksanakan juga di lingkungan sekolah kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan juga ramah anak. Nah, penonton setiap podcast PNIJ sudah berada di penghujung acara ya Bu ya, karena kita ngobrolnya juga enjoy, jadi nggak kerasa. Iya betul. Nah, di lain kesempatan kita akan bertemu lagi tentunya dengan topik-topik yang menarik, topik yang berbeda, dengan suasana yang berbeda juga, dan semoga ada kesempatan lagi ya Bu kita bertemu di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.